Maaf Bu, suaranya putus-putus Bu. Ya, oke, baiklah. Berarti nggak bagus juga di sini ya. Saya cari dulu yang lain ya. Baik, Ibu. Catering. Baik Bu. Alsin, dengar sub suara? Sub suara kedengaran? Bentar. Tugas lapor, siap Su. Siapa? Siapa? Duduk siap, Dra. Belum. Dikasih Belum. Belum. Makanya begini sih. itu layanan rumah teman-teman ya. Coba Abu Bakar. Saya di kamar kasih minum. Luar biasa ya. Silakan. Sudah. Duduk siap, Gra. Lapor. Peserta Latsar Angkatan 1, Kelompok 1 siap menerima materi. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat, gerak. Terima kasih adik-adik ya. Saya sampaikan salam Om Swastiastu. Sekarang tes dulu. Sudah dengar belum? Sudah, Bu. Putus apa jelas? Kedengaran Bu. Jelas. Oh, jelas ya. Berarti kalau jelas saya ganti itu. Baru saya bilang mau ganti kok dia mau tambah jelas kan enak ya. Hari ini pakai wifi kantor ya. Pindah kamar. Tapi tadi penjelasannya adik-adik nanti pada saat ketemuan di hotel ya, bukan di BDK ya. Ibu. Iya, Ibu. Ya, syukurlah ya kalau kan lebih diantarkan. Oke. Oke deh. Puji syukur saya main ke Yang Maha Kuasa karena beliau masih berkenan dengan kita ya, sehingga kita sehat, kurang suatu apa sehingga hari ini bisa bertemu. Kalau beliau tidak berikan kesehatan, tak mungkin kita ketemu ya, lebih berjamin. Terima kasih ini Bapak Kasubag ada bersama kita ya. Dia ada bersama kita. Terima kasih Pak, selamat pagi Pak. Terima Sehat kasih Bu selalu. Sukma, alhamdulillah bisa Saya jumpa. Di kantor tapi nggak ketemu ini. Nggak ketemu. Semua WI. Terima kasih Bu Sukma. Saya ini jalan-jalan di room 1, 2, 3, 4 nih. Ini ke Bu Sukma dulu ini yang senior. Suaranya agak ini ya, putus-putus ya. Iya, putus-putus Bu. Iya, Bu, suaranya putus-putus lagi. Bu Sukma, putus-putus suaranya. Oh, nggak bisa didengar ya? Nggak bisa, Pak. Suaranya putus-putus. Putus-putus Pak suaranya. Mbak, saya teleponnya Bu Sukma kapan? Nggak bisa dengar. Apa? Terlempar nih Bu Sukma. Iya Pak. Iya, Pak. Gimana ini dia? Masalah jaringan. Ya, tapi sama-sama di kantor nih. Cuman beda ruangan. Oh, ini. Selamat pagi. Oh, pagi. Oh, udah bergabung ya.
Itu Pak. Kalian laporan Pak. Oh, iya. Nih, besok mah di Tubanegara atau di mana nih? Saya di 111 Pak, di kamar 11. Oh, di satu di bawah ya. Nggih. Nah, Oke, lanjut. bukan 211. 211. Oh, Bahan dekat 211 dengan Oke. WI. Iya. Ternyata nggak bisa juga Pak. Saya coba Iya. nggak bisa Maaf, di suaranya 21 kan nggak putus-putus. bisa. Oke. Ini tethering Pak, bisa tethering. Iya. Mudah-mudahan masih teman-teman udah bisa ya. Oh iya. Bisa, Bu. Tadi coba dulu pakai kantor, nggak Ya. pernah bisa emang. Selama ini memang kami menggunakan tethering kalau di Oh. kamar. Kalau di Oh, ruangan di- mungkin bisa cuma di boot gitu. Barangkali besok mau pindah ke ini ke ruang apa di ujung barat itu. Jadi saya kebetulan di sana. Kalau mau pindah. Tapi kalau mau pakai tethering monggo silahkan. Enggak. Saya kalau ini biasanya biar nggak masuk suara lain gitu, biar nyaman gitu. Oh Semoga iya. sekarang iya. masih udah bisa ya. Halo teman-teman, udah bisa belum? Sudah, Bu. Sudah, Sudah Ibu. kedengaran Sudah. jelas. Sudah jelas kedengaran. Ibu suaranya. Oh, enggak. Sudah Ya, bagus bisa besok mah. dimasak. Monggo. Udah Iya, oke terima ya. kasih Pak. Nggih. Iya, iya. Nggih, terima kasih. Nggih. Baiklah adik-adik ya. Saya sudah membaca ini awal saja, artinya apa yang adik-adik buat. Halo? Anak seperti Hai. sempit ya. Hai. Awal yang adik buat itu saya sudah coba melihat salah satu dari apa namanya artinya garis besar kita mau menyusun rancangan adik-adik satu ya. Satu nih boleh saya share punya siapa ini, saya udah share tadi ya nih. Saya buka ya. Biar saya share sendiri ya nih. Ini punya siapa ini? Nih ya. Ini kan dasar, kenapa belikan ini? Ini dasar adik-adik kerja. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, Ibu. Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Ini kan dasar adik-adik kerja ini. Ini kan garis besar apa namanya outline pikiran kita ya, panduan kita kalau membuat rancangan kan begitu ya. Saya udah kasih panduannya. Kalau adik-adik sini sudah benar, tinggal masuk saja menceritakan menambahkan apa namanya hal-hal lain pada rancangan demikian ya. Ini berapa tugas-tugas sudah, arsip pengelola tugas jabatan, tugas laksanakan, oke ya. Kemudian permasalahan saat ini arsip berantakan, sesuai dengan prosedur, oke benar ya, bagus ya. Masih ada belum rapi, berarti masalahnya masih ada yang belum rapi, gitunya arsip berantakan ya. Nah, tidak dilihat dari arsip inaktif, arsip apa yang Saya tidak tahu siapa yang ngeklik breakout room, nutup breakout room ini. Ayo kembali ke grup 1. Sebentar saya buka lagi ya. Halo, halo teman-teman. Yang Ya, ini ini kan kami host mohon terlempar tidak dengan memencet sendirinya. close Aduh. room ya. Iya. Apa dulu? Oke. Ada yang nutup. Iya loh. Ini breakout room itu kalau teman-teman punya jangan diklik sendiri ya. Itu karena ini ya. Karena kalau semua sudah boleh memilih dia pilih breakout room gitu ya. Ini masih belum ya. Lagi Ibu Arianse, Ibu sudah, Ibu Arianse sudah. 4, 6, 9. Ini saya sudah balik kedengaran Pak, masih macet-macet. Ibu Cilmi. Sudah terdengar, Ibu. Oke ya, Ibu share lagi ya. Akan cepat ini karena adik-adik harus selesaikan dengan cepat. Saya lagi ada nih. Kita lihat ya, saya share ya. Ini sudah ya, belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis. Oke, betul ya. Penggunaan digitalisasi arsip ini punyanya Pak Rahayu ya, Putri Rahayu ya. Penggunaan digitalisasi arsip belum dikembangkan. Arsip terpelihara dengan baik dan teratur dan aman ya penggunaannya. Penggunaannya digitalisasi belum dikembangkan. Nah ini jangan arsipnya terpelihara dengan baik, jangan gitu ya. Penggunaannya harus jadi dia apa namanya satu paket. Belum muncul. Ini apa? Hasilnya belum Ibu, belum muncul. Belum muncul ya. Screen-nya belum ada, Bu.
Saya sibuk nyeloteh, ternyata teman-teman belum kelihatan. Coba lagi ya, oke. Nah, sekarang gimana? Belum juga. Belum juga, Ibu. Woi. Apa kabar nih share screen? Apa yang harus kulakukan ini? Oke, coba lagi ya. Aduh, sayang. Belum juga? Belum, Belum, Ibu. Belum, Ibu. Bisa, sebentar. Kalau begitu, Belum, Ibu. Nah, teman-teman, Mbak Ayu, coba di-share punyanya Mbak Ayu. Sri Rahayu, Putri Rahayu. Nyimpan nggak? Nah, Putrinya nge-share deh. Nyimpan nggak dah? Nge-lag ya? Ini kok nggak bagus ya? Nge-lag terus ya? Suaranya putus, Bu. Gimana? Sebentar, saya lihat dulu ya. Sebentar. Oh ya Allah. Saya pindah kamar dulu ya. Ini kok nggak pas Bu. ya? Udah jelas ke saya? Kalau saya jelas nggak? Suara Jelas, Ibu, suaranya. Tapi anunya, videonya nggak? Cuma share screen-nya tadi yang tidak bisa muncul. Kenapa nggak bisa muncul? Coba lagi. Kalau nggak kunci pintu, banyak yang masuk nanti. Ada yang nyari ini itu. Jadi kalau saya lagi Zoom, saya inginnya teman-teman saya yang sudah terganggu ya. Ada siapa sih boleh sih? Arsid Pare boleh ya. Sebentar saya lihat, bisa nggak saya download dulu. Halo teman-teman, saya melihatnya teman-teman diam gitu. Saya yang nge-lag apa teman-teman nih? Tidak, Ibu. Menunggu Ibu. Menunggu Ibu. Saya pikir saya nge-lag ini. Weh, teman saya kok diam. Nah, baiklah, kita tetap bercoba ya. Saya coba dulu. Gimana sekarang, kelihatan dah? Belum muncul. Masih belum.
Apa sebabnya? Berarti nggak kuat ya nih untuk share screen ya. Biasanya kemarin nggak apa-apa dia ya. Sekali lagi saya coba ya. Share. Gimana sekarang? Belum, Ibu. Belum juga, Bu. Lalu ya. Tunggu sebentar. Sudah belum? Belum. Belum. Aduh, sedihnya hati hari ini. Tapi sama hari ini pindah ruangan emang. Oke, Ibu pindah ruangan saja ya. Tapi kok pindah ruangan? Ini Bu sudah bisa. Ini Bu. ada siapa yang share screen ini? Ibu Sukti. Udah. Oke, aman lah ya. Sudah terlihat, Ibu. Oke. Nanti kalau hilang bilang ya, berarti nggak boleh tutup pintu. Masih kelihatan? Masih, Bu. Masih, Bu. Berarti lambat ini yang gerakannya. Oke dah, sabar sedikit ya. Kalau Ibu maunya kot lari gitu ya, tak sabaran. Karena ngejar waktu ya nih. Ini ada berapa ya? Ini kan ada tugas-tugas jabatan sudah, ada tugas yang dilaksanakan kan ada ya. Tugas jabatan arsiparis ini ya, ada tugas jabatannya. Kemudian ini yang dilakukan ini ya. Ada nih penggunaan digital arsip belum dikembangkan kan gitu ya. Arsip dipelajari dengan baik. Nih kalau penggunaannya nanti kondisi idealnya penggunaannya juga gitu ya. Apa-apa ini tidak usah diulang tapi biar tahu kronologisnya gitu. Kemudian masalahnya penilaian arsip melalui digitalisasi arsip belum optimal. Berarti penggunaannya nanti artinya di sini ya penggunaannya berarti masalahnya ini gitu ya. Ini yang nanti ini nggak cocok ya tapi tidak apa-apa. Kemudian penggunaan belum tambahnya volume arsip ruang layanan ini kan. Izin Bu, ini tidak bisa berjalan Bu, yang bawah. Ya, Ibu. Ini Screen-nya belum berubah, Ibu. Iya. Apanya belum berubah? Belum Share ke bawah. screen-nya belum berubah. Kayaknya sih agak Sebenarnya tidak nge-lag. gerak. Agak nge-lag kayaknya, tidak bisa gerak. Share screen masih ditanya tugas-tugas Kita jabatan. pindah aja deh. Ini main-main. Tadi nggak pindah, tiba-tiba dia gerak. Ya ampun, maunya apa sih? Terima kasih. Ini baru gerak. Iya, artinya nggak boleh tutup pintu saya. Artinya saya mesti buka pintu, nggak boleh tutup pintu saya kerja. Kalau biasanya kemarin saya tutup pintu. Saya buka pintu gitu. Mudah-mudahan sekarang bisa ya. Di ruangan lain ini. Kira-kira sekarang gimana? Bisa kelihatan Ibu, tapi kayaknya belum bisa gerak juga ini share screen-nya. Suaranya putus. Nah, sekarang coba dulu. Gimana sekarang? Tes, gimana sekarang? Halo. Belum Halo. ada pergerakan, Ibu. Belum ada pergerakan juga. Iya, ampun, ini maksudnya apa ini? Nah, dia baru pindah nih, baru nyampe dia. Tunggu dulu. Ya.
Oke. Sekarang gimana? Tes. Jelas, Bu. Hah? Suaranya sudah jelas. Yang belum apanya? Ininya, share screen-nya. Artinya share screen-nya belum jalan. Sekarang sudah? Iya. Belum. Ya ampun, apa terjadi dengan diri kita ya? Ini penting sekali. Aduh. Coba adik-adik bisa nggak share screen? Punya nggak share screen-nya? Apa namanya? Putri Rahayu atau siapa sih boleh? Coba belajar share screen dulu, Ibu cerita nanti. Siapa yang pakai HP? Oke. Kak enaknya Ibu. Ini mungkin jaringan kita yang nggak bagus ya. Sudah kelihatan kah? Belum kebuka dia sayang, belum kebuka. Oh, belum kebuka. Masih lambat dia. Mbak Putri udah buka ya? Sudah. Oh, masih lambat dia, baru dia sampai di ini. Baru dia sampai di foldernya. Oke. Coba stop dulu. Gantian coba. Ibu sekarang pakai ini ya. Ini kok tumben gini bermasalah dia. Coba anu dulu. Di stop dulu Mbak Rahayu. Ayolah ini ya. Ibu coba lihat nggak? Lihat nggak ada? Lihat nggak? Tidak. Tidak. Sudah, Bu. Sudah. Belum muncul. Sudah semua ya? Partisipan can see no you are oke. Aman lah ya? Sudah. Bisa ya? Bisa, Ibu. Oke. Terima kasih. Moga tidak ada Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tuhan, lancarlah biar adik-adik saya segera bisa melihat sehingga dia tidak salah gitu ya. Oke ya ini. Ini ya, lihat ya. Penggunaan kita udah tadi bertambahnya volume arsip ruang layanan dengan memenuhi standar pelayanan kan gitu ya. Artinya kondisi sekarang bermainnya volume arsip artinya gini, volume arsip tidak tertampung dalam ruang layanan itu. Kenapa? Apa sebabnya? Di sini belum artinya masalahnya apa namanya, Dek? Masalahnya dia artinya apa? Volume arsip tidak tertampung di dalam ruangan gitu harusnya masalahnya ya, biar tahu ya. Jadi dia lurus itu ya. Tapi nanti adik-adik kalau mau membuat permasalahan kan begitu ya. Jadi masih adanya pengarsipan surat menyurat belum rapi kan gitu ya. Pada apa? Jangan lupa masalahnya ada fokusnya kan surat menyurat belum rapi. Fokus itu di mana? Jangan lupa di-nya mana.
walaupun dia rancangan adik-adik tapi di gitu. Ya. Ya. Di mana? Apakah dia ada di seksinya? Apakah dia di sekolah satu? Kadang-kadang kan satker itu berbagai macam dia ya. Itu ya. Di subbag umum gitu umpamanya ya, subbagian tata usaha gitu. Apakah dia ada di apakah dia ada di ke seksi, kan beda-beda ya, tergantung nanti tempatnya, sehingga harus fokus dia. Bisa dipahami itu? Lokusnya jelas. Artinya di mana dia, biar jelas adik-adik nanti. Ya. Karena kalau lokusnya sudah disebutkan di atas, silakan. Adapun permasalahan yang terjadi di subbag, jelas di situ. Jangan bias gitu. Bisa ada berbagai cara untuk menyampaikan. Cuma harus ada urutannya gitu. Ada pertanyaan di situ? Kalau nggak paham, maksudnya tanya aja gitu. Nggak apa-apa, Ibu kasih tahu kamu ulangi lagi gitu. Halo, suara saya dengar nggak? Dengar, Bu. Dengar, Ibu. Dengar, Ibu. Artinya sampai di sana Dengaran, Bu. dipahami apa tidak gitu? Dipahami, Bu. Oke, ya. Boleh disebutkan adapun permasalahan yang terjadi di berarti satu tempat itu saja, di mana itu, walaupun sudah ada di atasnya, jelas lagi ya. Nah, kemudian ada juga caranya langsung di sini, masih adanya pengasipan surat menyurat yang belum rapi belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis siapa tahu dia tidak di satker, siapa tahu dia ada di seluruh organisasi, siapa tahu dia ada di seksi tertentu gitu, biar jelas. Ya, bisa dipahami ya. Gitu ya. Nah, kenapa ini kondisi sekarang dengan kondisi ideal ini mesti ditulis? Karena nanti penjelasannya begitu. Masih adanya pengasihan surat menyurat belum rapi ya. Seharusnya gitu ceritanya nanti pada saat menyampaikan isu yang terjadi, seharusnya penataan arsip sesuai dengan prosedur peraturan nomor sekian, arsip harus ditata sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun pada saat sekarang arsip berantakan. Kasih lihat fotonya, berantakannya seperti apa, kasih lihat fotonya. Ya, bisa dipahami. Maka kenapa saya suruh adik-adik buat gini, karena adik-adik akan menjelaskan pada saat isu gitu ya, pada saat menyampaikan isu bukan deskripsi ya, isu gitulah, deskripsi isu benar ya, deskripsi isu dia itu harus disampaikan, jadi harus nyambung dia. Nanti ini akan dibalik lagi pada saat menyampaikan, ini disampaikan dulu, kemudian ini akan disampaikan untuk penjelasannya gitu ya. Nanti begitu biar paham adik-adik ya. Penataan arsip tidak dilihat seperti arsip, ini ada aturannya seperti ini. Gimana aturannya Bu ini? Nanti ini terjadi. Hal ini dilihat dari penataan arsip yang terjadi saat nilai arsip terlihat. Arsip penataan arsip tidak dilihat seperti arsip aktif, arsip inaktif, dan penataan yang dicampur aduk. Artinya semua penataan ditumpuk begitu saja terserah gitu. Padahal seharusnya sesuai dengan peraturan kearsipan bahwa arsip harus tertata rapi sesuai dengan prosedur yang berlaku kan gitu. Memang belum pengelolaannya arsip, itu ceritanya. Sampai di sana adikku sayang bisa dipahami. Jadi kita isunya gitu ya. Nanti sekarang ini tidak usah diperbaiki yang sudah diupload. Nanti perbaiki di rancangan gitu ya. Baik, Bu. Oke. Jangan Bu nilainya saya jelek enggak, Ibu enggak jelek enggak. Nanti perbaiki ya, paling enggak 100 gitu aja ya. Yang jelas tidak di 100 pasti ada di atas 90 gitu ya. Pokoknya adik harus lulus gitu, tapi harus ikuti gitu ya. Kemudian dan selanjutnya ya, itu ya, oke. Teroponglah masing-masing masalah di atas dari sudut mana ini. Teropongnya sayangku dari sudut manajemen ASN. Ini kok akuntabilitas, ini nyapler gitu apa? Menyimpang dari harapan ini. Ya, oke. Iya, Ibu. Ini Putri ya, anak apa-apa yang Putri ya pakai masalah, nanti ganti ya. Nanti Putri perbaiki pada saat menyusun
rancangannya ya. Teropongnya dari sudut manajemen ASN. Itu ya. Pada sudut manajemen ASN seharusnya gitu sebagai pengolahan arsip mesti memahami bagaimana mengarsipkan. Karena sebagai umpamanya arsiparis kan gitu ya. Kan gitu, namun kenyataan masih dalam tahap pembelajaran kan gitu sekarang. Karena bersangkutan masih belajar, baru diangkat, jadi baru melihat ada masalah kan gitu. Akui saja diri kita kan gitu ya, oh gini terjadi, saya baru-baru masuk, saya melihat ada begitu, nah apa-apa itu bagus. Dari sudut pelayanan publik apa? Dari sudut pelayanan publik, bahwa kalau adanya arsip belum rapi, apa yang terjadi nanti dalam hal pelayanan, lihat di sana, harusnya kan, seharusnya memberi pelayanan publik dalam melaksanakan pengarsipan mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Namun kenyataan pada saat ini karena masih baru belum selesai menyelesaikannya. Kan gitu. Adik-adik kan mengubah diri ini ceritanya kan? Kan Mbak Rahayu kan akan menyelesaikan urusannya dengan mengetahui bahwa saya masih bersalah ini belum selesai tugas saya, belum mampu. Sekarang karena sudah belajar saya harus mampu. Secara WOG bagaimana? Ya. Secara WOG, secara komunikasi, koordinasi bagaimana? Ya. Ya. Secara koordinasi sudah mendapatkan tugas dari tugas dari atasan sebagai arsiparis, maka selayaknya melaksanakan tugas baik-baik kan itu WOG juga. Komunikasinya sudah ditugaskan berdasarkan surat tugas terima dan berarti komunikasi yang berjalan kan gitu. Ya. 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 Artinya di sana adakah ada masalahnya dalam pengarsipan juga? Belum masih malu ya, adik-adik masih malu bertanya bagaimana mengarsipkan, di mana ditaruh. Kan bisa jadi ya. Jelaskan aja apa adanya. Gitu nanti dia akan masuk ke fishbone-nya gitu. Sampai di sana bisa dipahami dulu. Bisa Ibu. Bisa Ibu. Selesaikan ya. Selesaikan urusan masing-masing. Ibu hanya berikan penjelasannya berdasarkan apa yang dibuat, di mana adik-adik mesti berubah gitu ya. Pemeliharaan arsip melalui digitalisasi arsip ini kan ini ya. Ini selanjutnya sudah ya. Sudah berusaha ada bagus ya, tapi masih agak nyaplir dia. Kalau Bali bilang nyaplir. Mana KPK ya? Analisis menggunakan metode KPK. Oke, ini. Nah, di AKPK ini adik-adik, berdasarkan AKPK menggunakan dasar apa? Berdasarkan hasil analisis AKPK yang dilakukan dengan mentor boleh. Dengan konsultasi dengan mentor, kemudian dengan bicara dengan teman boleh. Maka analisisnya ini sebutkan di bawah ini ya, sebutkan di bawah ini masih adanya pengarsipan surat menyurat yang belum rapi, nilai A sama dengan 5. Ya, argumentasinya adalah masalah ini terjadi sampai saat ini belum ada penyelesaiannya gitu. Aktualnya 5 dan perlu segera diselesaikan gitu. Bisa? Kemudian nilai 2, kehalayakan. Kehalayakan apakah menyangkut orang lain banyak apa tidak gitu. Ya. Ini hanya berpengaruh pada ruang arsip saja. Problematik gimana? Problematik nggak terlalu problem dia karena hanya surat menyurat gitu umpamanya. Kelayakannya gimana? Ya kelayakannya karena problematiknya kecil, akibatnya kalau bilang problematik itu bilang akibatnya ditimbulkan betul ya boleh adik-adik. Kalau problematik masukkan akibat yang ditimbulkan dan dampaknya ke depan gitu. Dapat diterima? Bisa Ibu. Bisa. Sebutkan akibatnya, nanti akibatnya akan muncul dia karena ini peraturan dan jumlah dan selanjutnya. Jadi perenggengannya adalah SOP pengelolaan arsip yang kurang baik. Ini ya, kesimpulan yang tertinggi adalah SOP pengelolaan arsip yang kurang baik. Kan itu kesimpulannya yang artinya yang tertinggi artinya ini nilainya ini 5, 4, 5 ini jelaskan kembali. Ya. Itu. Setelah sorry nih biar tak bingung ya. Bukan kesimpulan ya. Jadi sama semuanya ya 5, 4, 5, 4, 5 gini. Ini semua dijelaskan. Nilai 5 kenapa? Dikit aja. Jangan panjang-panjang buat. Pusing nanti. Dikit-dikit kata-katanya tapi kena gitu. Jangan yang penting menulis
Tapi tulislah yang penting gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Kecil, Bu. nggak usah banyak-banyak. Bisa, Bu. Menulisnya subjek, predikat, objek, keterangan. Ayo Pak Guru, Bu Guru gitu ya. Kalau Pak Guru, Bu Guru udah bisa menulis, nanti siswanya kayak apa hasilnya nanti. Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi setelah HKPK betul dibuat seperti ini. Ini kurangnya nanti di rancangan, tulis ini tidak usah. Di rancangan ditulis alasannya. Oke. Hasil analisisnya silakan kemudian di USG. Oke. USG ini tulis juga. Belum optimalnya sistem penyimpanan arsip, tulis ini U-nya 4. U sama dengan urgensi 4. Ya. Koma argumentasinya adalah gitu, atau U sama dengan 4 disebabkan adalah nilai 4 diberikan nilai 4 karena bla 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 gitu. Oke? Do you understand? Yes, I stand under you, jangan gitu nanti. Ngerti, Bu. Kalau saya nanya, do you understand? Yes, I stand under you, Bu. Oke ya, itu ya hasil nih core issue tadi ketemulah akhirnya core issue ya. Core issue tadi kurangnya sarana dan prasarana dalam kenapa nih kenapa larinya kurang sarana nih, woi? Gimana dapatnya cocok ini? Sayangku kalau masalahnya ini adalah ini di bawahnya ini. Sama USG-nya ini yang di USG kok kemana-mana ini? Itu saya kira ini Bu, apa sebabnya, penyebabnya SOP tidak optimal itu apa? Jadi saya jabarkan. Saya pikir begitu. Ini keliru sayang. Dari masalah yang di HKPK ini kan gitu ya. HKPK yang Dinda cantik ini bikin kan ketemu ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 rankingnya tahu. Yang ranking inilah yang di USG cintaku. Oh, baik. Do you understand, Putri? Iya, Ibu. Yes, I stand under you, Bu, gitu. Ayo, Alsin kenapa ketawa? Alsin ngomong dong, Alsin jangan diam-diam aja. Ketawanya aja. Yang ngerti apa enggak Alsin itu? Kenapa, Bu? Alsin ngerti apa enggak itu? Ngerti, Bu. Jadi tiga perankingan yang paling tinggi di AKPK itu yang dianalisis di USG, Bu. Iya, kenapa begitu? Karena untuk menemukan core isunya. Iya, karena dia kan urgent, serius, gurut. Kalau yang paling mana sih paling urgent, paling serius, paling gurut itu yang core isu. Ya, yang harus kelas selesai. Contoh ini Putri Rahayu sakit gigi, Alsin kejang-kejang, ya. Kemudian Mbak Isatul pingsan. Sekarang cari core isu mana yang lebih dulu harus diambil. Kejang-kejang. Kejang-kejang apa pingsan? Pingsan. Iya, itu maksudnya. 3 masalah, semua masalahnya betul berat, aktual iya, kekhalayakan iya, problematik iya, layak diangkat iya. Tapi pilih mana yang lebih dulu harus diambil ini selesaikan, itu maksudnya USG itu. Ya. Ingat, apakah yang kejang-kejang ini, apakah yang sedang tek gitu? Pilih sekarang ya. Itu. Jadi yang paling yang sakit gigi biarin aja dulu Jarno gitu ya. Barang-barang yang Jawa bilang Jarno aja. Biarin aja gitu. Kalau bahasa Lomboknya apa Jarno, bahasa Biarkan saja, Bu. Hah? Apa? Bahasa Ende-nya apa itu? Biarkan saja itu. Lepas buang, Bu. Lepas buang saja ya. Lepas buang saja yang sakit gigi memang gue pikirin gitu. Sekarang mau pegang yang ini, yang kejang-kejang ini, lepas buang saja, dia masih hidup kok. Pingsan nih anaknya, hati-hati nih dia udah rohnya mau kemana nih, bangunin duk gitu ya. Kan gitu, itu maksudnya. Memilih dari 3 yang
sama beratnya, yang sama ini, tapi mana yang lebih berat, yang harus segera diselesaikan, itu gunakan USG gitu. Do you understand? Apakah sudah dimengerti adik-adik? Sudah, Ibu. Ibu. Itu ya. Oke ya. Kalau sudah Ibu lanjut ya. Ketemu, jangan lupa. Nah, nanti di rancangan ini biarkan, jangan Bu, saya mau ganti, jangan pusing nanti yang lewat sudah kan lewat ya, nilainya tidak 100 ya, dia ya terimalah dengan pasrah kan gitu ya. Kalau mau bikin lagi nanti delete lagi, periksa lagi Ibu. Ya. Kalau mau delete lagi monggo Ibu delete semua dulu gitu. Silakan dipilih ya. Oke, kalau sudah delete lagi nanti nilai 100 semua kan dulu gitu. Cuma dia kelihatan telat sekali mengimpul laporannya gitu, ngumpul apa ya? Mengumpulkan tugas gitu. Nah, setelah itu ya nggak begitu ya. Setelah membuat seperti ini, jangan lupa nilai 4 itu dicek ya. Dijelaskan kenapa memberikan nilai 4. Setiap nilai, nah ini belum optimalnya sistem penyimpanan arsip, sehingga sulit melancarkan pencarian arsip. Ini kan, ini U-nya 4 disebabkan karena apa gitu ya. Ini juga salah ya sayangnya, jangan pakai yang ini ya. Oke putriku, salah ya, ambil yang sini, jangan ke situ, saya pusing jadinya ini ya. Ini kan dapatnya nilai SOP, pemeliharaan dan sebagainya. Ini yang masuk, yang mana dipilih itu ya. Kemudian setelah bertemu itu baru di USG. Masalahnya apa? Penyebab akibatnya apa? Cintaku, sayangku, nah, kekasihku, adikku, baik hatiku, semuanya ini. Akibat itu bukanlah masalah nih. Ya. Jadi sekarang gini, akibat sekarang si A sakit gigi akibatnya apa? Ya, akibatnya si A sakit gigi nggak bisa bekerja, hanya dia akibatnya menangis terseduh-seduh. Kemudian yang kejang-kejang, akibat kejang-kejang itu apa? Step otaknya apa namanya bisa apa namanya bisa konslet otaknya gitu kan, sarafnya bisa konslet ya, kan gitu ya. Contoh ya akibat. Terus kalau yang pingsan akibatnya apa? Mati gitu umpamanya ya. Oh makanya yang mati itu segera selesaikan gitu agar tidak sampai mati gitu. Itu maksudnya ya. Akibat itu dari pingsan itu adalah mati gitu. Wah parah ini. Akibat itulah yang membuat problematik urgennya segera diselesaikan. Sekarang dicari tahu kenapa karena ini kan pingsannya. Kenapa si A pingsan jika bisa menyebabkan kematian kan gitu ya. Ya. Maka carilah penyebab di sini. Oh, ternyata dia tensi tinggi gitu. Tensi tinggi. Kenapa dia ini? Karena dia tensi tinggi, kemudian karena dia keselamatannya gimana di sini seperti tidak ada yang mengurus gitu ya. Ada sepertinya kenapa dia bisa secara kejang-kejang, kenapa bisa sampai loh dia kejang-kejang di keamanan, karena tidak ada yang perhatikan gitu kan, bisa saja. Kemudian kenapa dari pemasok, kenapa dia kejang-kejang, karena belum pernah diperiksa dokter kan begitu. Jadi semuanya ada di sini kan, kemudian itulah disebabkan sehingga penyebab ini dicari jalan keluarnya sehingga nggak jadi mati gitu. Ini kalau saya ngasih penjelasannya parah sedikit ya. Alsin sampai pusing dia lihat saya nih. Kok Ibu nggak contohnya begitu, Bu? Ya. Tinggal buang saja gitu, tinggal buang gitu. Itu ya. Maka ini dibuat penyebab, maka buat ini ya. Nah, akar masalah ini mana akar masalah nih? Di sini nggak ada masalah, akar masalah kok tiba-tiba muncul, nggak cocok jadi ya. Yang di sini akar masalah ini diambil dari sini. Kurang penggalian pegawai terhadap keselamatan arsip di sini masalahnya. Solusinya apa? Pegawai peduli. Gimana caranya agar peduli? Ini. Yuk. Oh iya.
Itu maksudnya, ya. Kenapa umpamanya ini kejang-kejang sampai sehingga menimbulkan berdampak mendekati kematian, makanan tensi tinggi. Akan masalah tensi tinggi solusinya adalah menurunkan tensi. Inovasi apa namanya? Inovasi apa? Makan makanan bergizi, minum obat kan begitu. Makan makanan yang tidak bertensi, tidak makan daging dan minum obat. Kemudian ada lagi inovasinya. Berpikir jernih gitu. Berpikir tidak boleh ruwet, itu kan gitu. Gimana mengaturnya itu? Buat inovasi. Setiap hari aja yang bersangkutan tertawa-tertawa, kasih makan enak. Jadi dia nggak jadi mati, dia sehat. Itu yang kita lakukan. Itu yang Dedek lakukan dalam membuat rancangan ini. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian. Gadekan hati dan pikiranmu di sini. Di rancangan aktualisasi sehingga menyelesaikan masalah tanpa masalah. Yuk. Ya, ayo ya. Yang di sini penyebab di sini masuk ke sini. Solusinya kasih inovasi ya, ayo ya. Ya, oke. Sekarang Ibu stop. Ada yang tanya nih. Waktunya sempit itu lagi lumayan. Lagi 1 JP. Kalau nggak tanya ya Ibu tunggu. Kalau bingung, kalau pusing, sampaikan ya. Ingat, disampaikan tadi oleh Pak Kasubag ya, Pak Jingapirin, itu mentor, ajak berkonsultasi. Kalau mentor sudah setuju masalahnya, akibatnya cocok tidak, Ibu bantu nanti gitu. Ya, akibatnya gimana dicek, harus akibatnya terukur ya. Jangan tidak terukur gitu. Nanti kalau mentor sudah setuju, rancangannya disampaikan di ACC mana, itulah yang ditulis. Jangan tidak mengikuti mentor. Karena nanti mentor dampingi ujian. Tapi beliau tidak uji, beliau membantu. Tapi kalau yang dibantu itu bandel, kan tidak mau dia bantu ya. Etika publik bermain. Etika bersama pimpinan, bersama atasan, bersama senior itu harus ditegakkan. Kalau melawan pimpinan enggak boleh, enggak ada ceritanya gitu ya. Menyampaikan argumentasi boleh. Kalau argumentasinya terima ya lanjut, kalau beliau tetap bersikukuh ya ikuti. Gitu. Nanti ujiannya ada siapa? Nah, ujian yang sudah lewat itu peserta 1, kuat 1, mentor 1. Penguji 1 berempat aja di dalam ruangannya di Zoom nih. Itu diuji sana, membuat PPT ya, upload sendiri. Makanya kalau lagi latihan upload ini cepat-cepat Bu, saya mau coba share screen Bu. Latihan, jangan enggak bisa latihan, malu kan nanti ya. Pegawai zaman now harus canggih itu IT-nya. Kalau enggak nanti enggak jadi pegawai. Silakan. Mohon izin bertanya Ibu. Silakan Mbak Lisa ya. Untuk yang AKPK dan USG itu kan, yang AKPK berarti kan ada 5 isu. Nah, nanti di USG-nya yang diambil 3 itu. Berarti itu nanti per nilai itu dijelaskan masing-masing atau cuma yang terpilih aja, Ibu? Masing-masing. Oh. Karena kenapa Ibu suruh nanti kalau ada tipologi penguji ini kan enggak tahu Ibu siapa yang uji, karena kadang-kadang siapa yang uji itu nggak tahu. Kadang-kadang kemarin dia baik ujinya, tiba-tiba aja dia iseng lihat dia. Itu ya, dilihat dia gitu. Oh ini udah detail belum gitu ya. Itu kadang-kadang mohon maaf ini teman-teman udah siap, ini pembimbingnya siapa, ini Sukmawati pembimbingnya benar-benar dicek gitu. Saya sering dapat pengujian nih karena aduh jangan nih, kasihan teman-teman yang saya bimbing gitu. Karena pengujinya itu betul-betul detail ya. Karena dia lihat pengajar pendampingnya siapa gitu. Ya, jadi ada kuat di situ. Paham kuat dan yakin dan berinovasi. Ya, jangan biasa-biasa saja gitu, karena kadang-kadang dipilih loh oleh panitia itu. Kalau saya bilang ya kebetulan baik ya syukur gitu ya. Ya adik-adik ya. Saya sering dikasihkan Pak Dokter Japar gitu kan. Nanti nggak tahu siapa ya gitu. Nggak tahu. Jadi adik-adik jangan, maksud saya begitu biar siap gitu loh.
bersiap dulu. Kadang-kadang dia lihat wah pembimbingnya ini siapa gitu ya, yang penting ya jadilah gitu. Kadang-kadang begitu. Saya kan kasih bocoran sedikit apa-apa ya, agar dia siap gitu. Dan saya berharap mudah-mudahan dia dapat puji yang baik gitu ya. Rata-rata sih baik, tidak akan menjatuhkan, nah. Cuma dia detail ngeceknya. Kalau sudah ada tulis itu hanya nilainya 4 berapa, dia nggak nanya lagi. Oh sudah ditulis argumennya sama dia. Kenapa harus 2 gitu kan? Kenapa harus 2 berdasarkan pembelajaran diterima. Nah, kalau AKPK itu untuk melihat apakah itu kualitas isu itu sudah memang betul-betul isu. Kadang-kadang kan ada isu, tapi itu dilihat dari kelayakan problematiknya nggak bagus, nggak cocok diangkat. Tapi kalau semua layak, ya saya harus USG lagi untuk melihat mana yang lebih awal harus diselesaikan lebih awal dari yang lainnya gitu. Berdasarkan apa akibat dan dampak yang ditimbulkan. Akibat segeranya, kalau dampak kan nggak panjang ya, akibat langsungnya gitu ya. Ini loh urgent, kayak tadi bilang akibat langsungnya adalah bisa meninggal ini. Wah ini harus segera ditangani gitu. Jadi yang kejang-kejang dibiarkan dulu sebentar ya. Kalau bertiga itu gitu ya. Kenapa Mas Adnan sama siapa yang ganggu Mas Adnan itu ya? Saya lagi meeting. Panggil. Jadi begini, jadi berarti dari nilai AKPK-nya kalau misalnya kita pilih 5, 4, 3 sampai 1, berarti dijelaskan semuanya Bu, kelas 1. Iya. AKPK sama Kenapa kasih 4? Kalau aktual tuh dia betul-betul terjadi dan sampai saat ini belum selesai. Berarti kekalayakan yang segera harus diselesaikan, kekalayakan menyangkut umum hajat hidup orang banyak gitu ya, menyangkut seluruh orang gitu. Problematik akibat ditimbulkan dilihat ganas apa tidak gitu kan, atau tidak. Artinya akibatnya apakah gede apa enggak akibatnya, dan dampaknya juga ada. Kemudian kalau ada kemudian layaknya kan kalau sudah itu semuanya tercukupi layaknya ya sama. Itu saja. Ya berdasarkan diskusi dengan mentor Pak gitu jawabannya. Kalau ada dengan mentor makanya harus dengan mentor ini melakukannya. Dengan teman-teman juga boleh ya, teman-teman rasanya begini. Saya lakukan diskusi dengan mentor dan teman dan sharing brainstorming atau diskusi itu boleh. Kenapa? Mohon izin pertama lagi Bu. Silakan ya. Ini kan berkaitan dengan ini isu saya ambil kode isunya itu mengenai kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran dalam mendukung praktek penjas orkes di masa pandemi COVID-19. Nah, judulnya itu begini Ibu, kalau praktek penjas orkes kan materinya banyak. Tentunya kan saya tidak bisa semuanya saya lakukan. Nah, kalau itu saya ambil satu materi bagaimana Bu mengenai video pembelajarannya itu? Ini masalahnya yang sekarang tidak bisa dilakukan yang mana kan gitu? Iya. Nah, waktu di judulnya itu saya begini jangan Bu. Kalau cerita itu jangan jadi judul. Masalah sekarang itu apa gitu? Ya, karena praktek penjas orkes itu kan siswanya kan tidak paham Ibu, soalnya kan kalau penjas orkes kan harusnya kan praktek secara langsung biar siswa itu dapat melihat. Nah, inovasinya itu dengan video pembelajaran. Sebentar, jangan dulu bilang inovasi. Ya. Penjas orkes yang dimaksud tidak bisa yang mana? Apakah materi yang mana penjas orkes itu? Maksudnya satu materi itu penjas orkes itu? Oh iya, berarti materinya waktu di isunya itu langsung materinya apa? Langsung ya, materi mana? Contoh cerita nih. Oh iya. Cerita nih saya ini. Guru olahraga di suatu madrasah itu dia menghadapi kasus gitu ya. Dia menghadapi kasus pembelajaran olahraga voli tidak terlaksana karena tidak ada net. Tidak punya dia net. Daerah pelosok ya, kemudian minta sama sekolah, nggak ada sekolah punya duit katanya. Terus mau olahraga gimana ya kan selama ini duduk gitu aja nggak pakai net, gimana mau latihan gitu kan? Kemudian dianalisisnya berbagai masalah olahraga. Setelah dianalisis ternyata akibat yang paling cepat, yang tinggi nilainya adalah akibat bahwa tidak bisa ikut pertandingan voli antar sekolah.
Ada apa namanya itu? Ada pertandingan bulan berikutnya 2 bulan lagi. Sekarang mau untuk siswa kan nggak bisa dia. Jadi itu akibatnya tidak bisa, siswa semua tidak bisa melakukan olahraga, tapi akibatnya dia tidak bisa melakukan pembelajaran pola poli, tidak bisa dilakukan, dan dampaknya tidak akan bisa mengikuti pertandingan antar sekolah yang diadakan oleh diadakan di kabupaten. Ya nggak bagus gitu. Jadi itu yang dia ini sih lihat, oh nggak ada net, dia lihat kenapa nggak ada net, seperti dilihat. Nggak ada yang mengeluh gitu, jalan aja dengan tanpa net gitu. Kemudian apalagi sistem ada lagi olahraga selama ini sistemnya ya kalau tidak ada net, tidak olahraga itu yang lain dipakai. Tadi bagus di situ. Itu ya. Kemudian sistem lagi apa? Sistem lagi belum ada perencanaan pengadaan net. Kemudian suppliernya gimana? Ada gang net, tetapi netnya mahal, uang nggak ada. Gitu ya. Kemudian dari skillnya gimana? Belum ada yang mengajukan pengadaan net. Belum ada dana, safety-nya belum ada dana, kan gitu ya. Ya, skillnya biasa. Skillnya gimana? Bisa olahraga dilakukan dengan benar. Itu kan olahraga bisa dilakukan dengan benar, kan nggak masalah tuh, gitu ya. Itu. Nah, dari sisi itu, nanti dia dilihat analisis penyebab adalah penyebab 1, tidak ada net, solusinya ada net. Gitu kan? Pertama kan sistem gitu. Belum ada pengadaan net. Ada solusinya pengadaan net. Solusinya apa? Nggak ada uang kan gitu. Bikin sendiri gitu solusinya. Kemudian yang kedua, tidak ada dana pengadaan net. Solusinya tidak bisa. Alternatif inovasinya bikin sendiri. Jadi inovasi dia adalah membuat net sendiri. Berdasarkan barang yang dia miliki. Artinya dia melihat punya tali apa gitu, dia buat sendiri. Buat sendiri netnya dengan ukuran, kan kita udah tahu ukuran net, mengukur keperluan tali, menggunakan tambang apa, itu tali-tali dari kayu, dari rotan, kebetulan di sana ada rotan banyak, jadinya dia bikin net dari rotan. Olahraga dilaksanakan dan hasil dampaknya apa? Dampaknya ikut pertandingan. Dampak ikut dia, kelihatan dia bulan itu ikut pertandingan murid siswanya, nomor timnya berapa gitu, dan memang difoto dia dapat dan dapat dia ikut. Itu dampaknya selesai juga. Itu nilainya bagus itu inovasi adik-adik ya. Itu inovasi. Itu silakan adik-adik amati. Apa sih ada lagi yang cerita olahraga itu ya, olahraga renang gitu. Bikin dia inovasi. Banyak lagi yang buat inovasi ya. Gimana caranya agar bisa jalan olahraga ini? Kebetulan saya kenapa memilih olahraga voli, karena memang saya skill basic saya bagian voli, Bu. Saya guru penjagas dan saya sangat ahli di voli. Saya punya keinginan besar tim saya juara, Bu, gitu. Lanjutkan gitu, tunjukkan Anda mampu. Saya lihat skill anak-anak pada saat latihan tanpa ini itu mampu, Bu. Jadi dia sudah rancang gitu ya. 1, konsultasi dengan mentor, itu mulai rancangannya konsultasi dengan mentor. Setelah konsultasi dengan mentor, di ACC dia mulai mengukur net, ya, mengukur ukuran net yang benar, kemudian mencari bahan, ya, melakukan cari bahan, memasang net, itu dengan teman-teman anak-anak didiknya diajak. Setelah masang net, latihan, nah itu dia melatih voli, latihan. Setelah latihan voli, memilih tim utama dan tim kedua volinya mulai dilatih. Kemudian minggu berikutnya dia latihan dan berikutnya dia lomba. Evaluasinya lomba ikut. Hasilnya karena masih mendapat, saya kurang tahu, lupa saya itu apakah dia juara apa enggak, saya lupa. Karena masih dalam babak penyisihan, pokoknya dia masuk ikut lomba dia. Targetnya tercapai, ikut lomba. Pada waktu itu pertama kalinya berdasarnya ikut lomba, bisa ikut lomba. Belum pernah bisa ikut lomba karena ya nggak ada alasan, nggak ada barang, nggak ada ini, nggak ada itu gitu.
Itu ya. Sehingga kekuatan guru itu begitu. Ikut lomba dia bersikeras, kenapa yang nggak lain aja, saya bilang gitu. Enggak. Karena ini anu saya, Bu, dan saya juga anak-anak juga semangat gitu. Itu ya bayangan-bayangan bagaimana melakukan inovasi. Jangan biasa-biasa saja. Ayo bermainlah, berinovasilah untuk siswa. Ya. Jangan hanya mengajar rutin itu. Ya. Kalau waktu kan adik-adik kan berbeda dengan Widyaswara ya. Kalau saya kan waktunya sempit sekali ya. Harus berinovasi di antara waktu yang sempit gitu kan. Tapi saya juga berusaha gitu. Kalau adik-adik kan khusus mata diklat. Mata pelajaran itu kan khusus. Fokus adik-adik ya. Pulang sekolah kan sudah nggak ada lagi kegiatan lain ya. Kalau WI pulang kerja ini malamnya harus nyelesain ngecek naskah, adik kirim, upload lagi ya. Ada 10, ada 8 angkatan itu mesti diselesaikan. 9 angkatan pegangnya. Ya, Kumham 1. Kumham 1, PJJ 1, Latsar Kemenak 6, Latsar Kemenak Banjarmasin 1, 9 itu. Ya, itu. Tapi harus disikapi dengan enak gitu kan, apa materinya tuh sama gitu kan. Dan itu berinovasinya beda-beda ya. Oh, gitu. Gitu ya. Semangat adik-adik, semangat harus. Kalau tidak adik siapa lagi yang membangun adik kita ya, murid-murid kita ya. Karena murid-murid akan meneruskan kita ke depan. Kalau nanti muridnya hebat tuh siapa gurunya? Alsin Pare katanya. Muridnya hebat siapa? Adnan Ibrahim. Siapa gurunya di situ? Pak Adnan, Bu, gitu. Siapa gurunya? Mbak Alisa, Bu, gitu. Siapa gurunya? Bu Putri, Bu. Siapa gurunya? Bu Agustina. Ya, Bu Putri Afri Paris ya. Ya. Siapa gurunya itu? Mas Astrid. Gitu kan. Siapa sih orangnya? Gitu kan kasih sampaikan. Disampaikan siswanya. Jadi gurunya hanya dapat kebanggaan dan puas biasanya ya. Kalau muridnya hebat, gurunya senang. Ya, nggak ada ceritanya guru itu iri sama muridnya, nggak ada. Pasti senang itu murid saya, apalagi dari jauh bilang, wah bapakku, gitu dari jauh dia, boy, gurunya langsung sehat walafiat ya. Ini siswaku hebat, siswaku keren, senang ya. Ibu izin bertanya. Ya kan. Untuk isu yang diangkat awal itu kan ada 5 isu. Itu apa harus semua disertai fakta di lapangan, maksudnya disertai entah gambar atau data atau cuman core isu saja yang nanti disertai fakta itu tadi? Semua isu. Nggak boleh satu isu saja, itu kan yang lainnya dihoak, ditipu-tipu, nggak boleh ya. Artinya semua isu diisi data. Ya, ini bikin-bikin aja, nanti kalau nggak isu jangan diangkat lah gitu. Berarti harus ada bukti seperti foto gitu atau cuman kalau seandainya cuma argumentasi? Ya, kalau argumentasi datanya mana apa berdasarkan pengamatan itu kan nanti ada mentor yang mengatakan iya. Ya. Mengatakan muridnya, kalau mengatakan muridnya tidak KKM ya pasti ada data nilai. Nah, ada itu. Kalau mengatakan arsip yang berantakan, Pak Putri harus foto rak bukunya, mana yang akan mau diselesaikan nanti ini yang mau saya rapikan gitu ya. Itu yang jelek itu foto dulu. Nanti sebelum dan sesudahnya diperhatikan. Gitu. Umpamanya sekarang nih raknya berantakan, tidak rapi itu. Kardus-kardus bertumpuk gitu kan. Nanti setelah Mbak Putri menyelesaikan tugasnya difoto lagi. Sebelum dan sesudahnya kelihatan gitu. Ya, kemudian yang lain juga ya, kalau tidak ada bola voli, kalau tidak ada ini, silakan dilihatin adanya main di mana, muridnya di mana. Dan ingat guru tidak boleh bohong. Kalau guru bohong berarti ngajarin muridnya bohong gitu ya. Pak Guru nih mau lecture ini, ayo foto-foto. Jangan di situ foto. Ibu Pak Guru bilang ada net. Itu sudah ngajarin anaknya bohong, itu nggak boleh. Integritasnya mana gitu ya. Gitu. Kalau nggak bisa yang ini lah, lebih sempit cari gitu ya. Itu banyak sih, kalau saya lihat banyak yang bisa diselesaikan. Pada saya merasa itu banyak. Kemarin banyak tuh guru BK tuh bikin banyak macam dia, keren-keren sekali.
Bimbingan saya bagus-bagus sekali yang di MTS 1 DND itu. Bagus-bagus sekali. Ditanya ya kakak kelasnya ya. Tapi guru BK itu. Dia melakukan penyuluhan dengan cara karikatur. Bagus sekali. Semua bagus-bagus. Adik-adik juga pasti bagus ya. Saya tidak pernah memikirkan, tidak pernah menyangka kalau teman itu bisa berbahasa bagus itu. Gitu. Dia punya berbagai teknik ya. Dan keren-keren, jangan kalah ya. Adik-adik kan lebih milenial ya. Mereka kan angkatan 2019, 2021 lebih keren lagi orangnya. Gitu. SOP itu yang baru mana? SOP itu biasa aja sih saya lihat ya. Bikin SOP. Terus apa lagi gitu. Ayo silakan Anda tanya. Mohon izin bertanya, Ibu. Silakan. Ibu, di bagian argumentasi isu terpilih, di situ kan kita berargumen mengenai isu yang kita sudah pilih, core isunya. Nah, setelah itu di bawahnya ada penyebab masalah, alternatif solusi, dan inovasi. Apakah saya ambil penyebab masalah semuanya yang dari Fishbone, saya analisis satu-satu penyebabnya, beserta solusi inovasinya, atau saya hanya temukan satu penyebab utama saja? Ya, gini, kalau adik-adik menemukan satu penyebab utama, itulah yang diselesaikan. Nanti dia akan kelihatan kok di semua tempat itu, akan kelihatan dia sama semuanya, itu penyebab utama. Kalau sudah ada semua tempat, ngapain bikin baru, kan satu lagi. Karena hanya ada satu yang ketemu. Tapi kalau penyebabnya lain-lain, di setiap penyebab itu ya selesaikan, nanti pasti inovasinya sama. Tadi kan saya sudah sampaikan, tidak adanya kekurangan dana. Nah, masalah tidak ada dana untuk membeli net. Solusinya beli sendiri. Solusinya bikin sendiri. Inovasinya ya bikin sendiri lagi. Ya, bikin sendiri. Kemudian safety-nya dari segi safety gitu ya. Orang tidak ada yang pernah mengajukan kan kembali lagi kalau tidak pernah mengajukan pengadaan net kan kembali lagi kenapa? Karena tidak ada dana kan kembali lagi tidak ada dana jadi situ satu. Kemudian tidak adanya net, sistem tidak dijalankan dengan penyebabnya olahraga tanpa net gitu. Atau nanti penyelesaiannya olahraga dengan net. Inovasinya bikin net gitu. Jadi satu dia nanti inovasinya pasti mengarahnya jadi satu. Ya. Saya yakin itu. Saya sudah mencoba berapa kali itu karena saya juga melakukannya gitu. Saya berani bilang begini karena saya melakukan lebih dulu. Saya coba menyelesaikan itu nanti alternatif solusi saya benar. Ya, saya lakukan yang lain ternyata nggak efisien gitu ya. Gitu. Pasti bisa, jangan takut, coba aja nanti. Berbagai penyebab masalah nanti alternatif solusi satu. Tapi kalau memang umpamanya penyebabnya beda, dia akan ada lagi kegiatannya beda. Umpamanya tadi saja buat net, yang kedua umpamanya muridnya belum bisa gitu olahraga, berarti yang kedua melaksanakan kegiatan olahraga gitu. Jadi dia akan masuk ke dalam kegiatan. Tapi kan dilihat mana yang lebih dulu gitu. Ya, bisa dipahami Mbak Astrid? Bisa, Ibu. Ya. Jangan takut ya, jangan takut, berbuatlah yang bagus gitu. Pasti dapat inovasi. Ini golongan 3 kan? Ya, Ibu. Adik kelasnya golongan 2 hebat-hebat sekali. Golongan 2 sangat hebat. Kumham bilangnya. Kumham tuh hebat-hebat banget dia, jangan kalah ya. Golongan 2 dia bisa membuat flyer, ada membuat brosur. Kalau dengan Papit kan dia berhubungan dengan pelayanan publik. Kalau adik-adik berhubungan dengan pelayanan pendidikan ya diatur kan beda gayanya kan. Bisa menggunakan model mind mapping, model pembelajaran boleh. Macam-macam ya. Dari mana sumbernya apa? Sumbernya bagaimana? Murid-muridnya nggak paham itu gimana gitu. Apakah perlu dibuatkan karikatur untuk belajar? Itu silahkan ya.
Gimana caranya agar siswa itu betul-betul bisa mencapai target yang diinginkan gitu. Ya. Gitu. Apakah dengan membuat media baru kan nggak tahu ya. Tapi dilakukan gitu. Umpamanya guru geografi gitu kan. Ini siswa saya nggak paham nih. Biasa bikinkan aja globo-globoan gitu kan bisa aja. Bikinkan peta buta gitu kan bisa anak-anak kan itu. Pasang ini mana kasih. Jadi asik dia gitu. Itu akan muncul karena dengan sendirinya. Metode apa dipakai ya nggak usah disebut metode apa, yang jelas adik-adik menggunakan metode apa. Kalau pembelajaran nggak sampai kan bisa ya. Nah, metode bermain boleh ya. Apa permainannya? Gitu. Banyak sekali yang dilakukan bisa ya. Kalau dalam pendidikan ya, itulah akan memunculkan inovasi-inovasi kalau model pembelajaran baru. Kalau sarana yang baru. Kalau menggunakan IT yang baru. Gitu. Siswa sekarang banyak yang tidak paham materi, ayo. Nggak paham dia. Kalau saya lihat, saya punya anak, siswa itu nggak paham dia. Nggak ada gurunya menjelaskan dengan benar di dunia maya itu. Nggak ada. Hanya bagus tatap muka langsung kayaknya. Hah? Hanya bagus tatap muka. Iya, tapi kita kan nggak boleh menyerah. Adanya begitu. Gimana melakukan itu dengan apa? Gimana melakukan itu agar sampai paham. Ya, kalau kayak saya ini saya coba gimana ya? Saya mencari saya buka dari mana-mana ya. Nanti saya lihat di WhatsApp. Gimana hasilnya? Saya lihat pekerjaannya. Kemudian ini yang keliru. Saya share screen gitu kan. Saya screen cerita lagi. Pakai contoh-contoh itu. Berusaha agar siswa itu paham. Itu kan sama aja, kita kan sama-sama guru ya. Saya berusaha paham agar adik-adik memahami apa yang dimaksud gitu. Kalau bilang nggak paham, saya ulangi lagi, saya buka kembali share screen-nya, nanti saya ketik lagi ini salah. Terus saya buka lagi nanti rancangan, saya kirim ulang keliru gitu ya. Itu. Kita kan sudah punya grup ya, Primoradia. Ini salah ini, Kak kirim ini keliru gitu. Saya sering kasih apa catatan biasanya. Kalau sudah punya saya catatan. Di sini kan nggak bisa kita di LMS nggak bisa. Kan pemanfaatan LMS dan saya kalau saya bilang inovasi saya nanti pemanfaatan WhatsApp grup dan apa ya? Dan apa ini ya nanti? Ada ininya ya. Kalau menggunakan Word saya menggunakan saya sering menggunakan ini ya. View mana? Oh, nggak ada ya. Oh, menggunakan insert ya. Insert apa? Insert komen gitu. Pemanfaatan insert komen gitu pada kalau menggunakan Word untuk berkomunikasi dengan peserta latsar, perbaikan rancangan gitu. Nanti kan kalau ada kirim Word saya pakai insert komen, saya komen ini salah ini. Karena kan tatap mukanya nggak bisa. Saya kan nggak bisa bimbing tatap muka, saya bilang coret. Sekarang saya mau coretnya gimana saya cara coretan saya bisa ketemu. Saya pakai insert Word, insert komen gitu. Ini contoh nih ya, contoh nih. Saya kan menggunakan itu, saya berbagai cara saya coba juga. Kan namanya inovasi ya, ini ada ya. Oh kalau ini ya, inilah contohnya. Nah dia, oke. View. Nih, umpamanya kalau di Adobe Reader saya menggunakan view ya, annotation. Nih, saya pakai ini. Contoh ya. Ini kan contoh apa namanya contoh ini ya. Oh, nih. Oke, kalau ini bagus, oke, lanjut. Nah, nanti saya kirim ke adik. Oh, ini berarti oke lanjut sama ibu. Gitu. Ini kan pemanfaatan media teknologi ya dalam berkomunikasi dunia maya. Kita nggak boleh menyerah. Ini saya bilang nih nggak nyambung rumahnya nih. Nih.
Ini dia. Oh, sorry. Oke, lanjut ke umpamaan mana nih ya? Ini ya. Ini bukan akibat ini. Ganti, tolong ganti ya. Ini. Seharusnya akibat. Nya ditulis akibat ya. Itu ya. Ini ya. Saya tulis akibat, nanti saya kirim ke adik lagi, saya simpan, saya kirim. Jadi saya mau ngecek hasil adik-adik dengan cara begitu. Itu kan salah satu inovasi ya. Walaupun sudah biasa digunakan, tapi kalau belum pernah kita lakukan ya kita harus bilang. Gitu. Ya. Terus ada lagi mungkin, nah ini cerita saya ini sama adik-adik. Saya punya grup ya, Widya Suara berempat itu, Ibu Siti, saya, Ibu Widya dan Ibu Maderiani, kita kan berempat Widya Suaranya. Kalau malam-malam kita mau ada rapat, saya telepon. Saya komunikasi malam, komunikasinya kalau dengan Zoom kan kadang-kadang kan, aduh banyak sekali kuotanya habis gitu kan. Tapi nggak dengar suaranya nanti, kita kan perlunya telepon gitu. Saya WA dulu, kita mau teleponan, tolong siapkan diri di depan telepon. Siapkan diri, pegang ini jadwal gitu. Jadi buka, saya hubungi mereka semua. Jadi satu kan kelompok kan bisa 7 orang telepon. Grup rame itu. Sebentar gitu ramenya di sana teleponnya. Jadi clear. Saya bisa sama memberikan materi kepada adik-adik. Kami kan tidak pernah ketemu sebenarnya. Ya kalau sudah Zoom ini kami nggak ketemu. Tanya Pak Kasubah kami nggak bisa ketemu. Kenapa? Masing-masing ya. Kalau ketemu itu jam berapa kita ketemu. Ada waktu jeda 5 menit kita harus minum air gitu kan. Jadi ngomongnya begitu, malam itu telepon sampai tiduran, telepon bersama-sama. Kita dalam melakukan sesuatu tidak boleh menyerah. Ya, tidak boleh melakukan semuanya, cari caranya gitu. Gitu ya. Ini kan salah satu cara ya. Itu salah satu cara. Nah, ini. Itu guru matematika, guru apa olahraga lagi gimana urusannya olahraga ya. Saya ketawa kemarin sama anak saya. Guru mau olahraga, kamu suruh ngapain kamu suruh olahraga gitu-gitu foto aja ya. Memang nggak cocok saya gitu. Lucu kamu olahraga nggak cocok saya tuh nggak gitu ya. Foto bisa dibuat, emang kamu olahraga itu saya gitu. Ya mas olahraga apa bola? Ya dia lempar bola sekali selesai foto selesai. Apa itu saya gitu. Nggak mendidik. Lakukan dengan cara tertentu sehingga betul-betul ya. Betul bisa gitu. Ayo jangan sampai sekedar jalannya Mas Nan ya, Mas Astrid. Kita harus semangat ya buat siswa kita. Guru matematika lagi, woi. Parah sekali. Saya juga mau penyampaian sedikit Ibu. Ini saya punya, saya ambil isu, core isu terpilihnya, kan saya matematika nih Bu. Nah, kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep dasar aljabar dalam matematika. Itu alternatif solusi, inovasinya saya membuat les tambahan begitu Ibu. Les tambahannya gimana? Les tambahannya itu maksudnya saya buat jadwal di luar jam mengajar saya, karena ini kan mereka kan tidak mengerti materi dasar-dasar matematika Ibu yang seharusnya sudah dipelajari di SD SMP, tapi mereka tidak paham, dan ketika naik di SMA itu kami kewalahan Ibu, karena kalau kami menjelaskan langsung di dalam kelas saat proses pembelajaran dengan materi tingkat atas, maka mungkin mereka hanya paham saat itu Ibu. Besok kami masuk lagi, hal yang sama kami ulangi lagi, begitu terus. Jadi akhirnya saya ambil inovasi baru, yaitu saya membuat les tambahan khusus untuk menjelaskan ulang mengenai konsep dasar matematika itu. Itu kan biasa itu, bukan baru sayangku, itu bukan inovasi. Itu. Ya, tapi pernah dibuat di sekolah Ibu. Bukan, boleh, tapi inovasinya mana les tambahan itu? Apakah boleh tetap muka nggak sekarang? Boleh? Ada. Diizinkan? Iya Ibu. Iya gimana caranya? Yo, itu nggak baru, itu biasa aja kali.
Ayo cari yang baru tuh. Gimana caranya? Apa yang mesti itu cari dulu. Kenapa mereka nggak paham itu? Ya, Iya. ya cari Tapi di dulu. dalamnya saya menggunakan IT, Ibu. IT Pelajaran. les tambahan ketemu dengan IT gimana melakukannya? Ayo. Tidak, maksudnya dalam pembelajarannya itu, Ibu. Ya, silakan nyampe nggak? IT-nya seperti apa? Nyampe nggak sasaran target nanti dia mengerti gitu. Kalau saya lihat, ini mohon maaf, ini les tambahan itu nggak biasa itu. Ayo Bu Guru cari alternatif yang bagus itu sehingga siswanya walaupun Ibu menjelaskan sedikit dia mampu gitu. Dia tahu. Ibu menjelaskan di sekolah itu umpamanya pengenalannya atau gimana dia tahu. Les tambahan saya yakin itu bukan hal baru, itu biasa aja gitu. Ya. Silakan ada kebaruan dari les tambahan itu apa gitu. Ya. Ada kebaruannya apa les tambahannya gitu. Ibu bisa melihat Bu Astrid bisa melihat teknik ruang belajar guru. Ruang guru itu boleh cek, boleh amati, tiru, modifikasi. Boleh cek les yang hebat, yang bagus gimana dia membuat siswanya hebat. Sehingga les kita tidak biasa-biasa aja. Kalau les biasa itu saya pikir les itu biasa itu bukan inovasi sayangku. Ya, itu penyelesaian masalah yang biasa itu. Nggak ada inovasinya, tapi bikin sesuatu, ya, bikin sesuatu. Kalau di luar sekolah nanti gurunya minta bayaran lagi kan gitu ya. Gimana caranya, yuk? Ayo cari ya Mas Astrid ya. Ini siswanya berasrama, Ibu. Jadi Ibu, saya mau nanya. Itu Kalau ya, misalkan, Mas Astrid ya. Iya, Ya, iya. itu masih biasa aja, nggak ada inovasi tuh, Mas Astrid. Iya. Silakan memberikan pelajaran tambahan, tapi apa yang baru dari pelajaran tambahan Mas Astrid? Gitu ya, biasa itu saya lihat gurunya ngajar tuh biasa aja sih. Ibu, izin saya mau nanya, Bu. Silakan. Ini keterbatasan sarana prasarana, terus kompetensi pegawai juga kurang. Nah, kalau sarana prasarana kan sudah umum. Nah, kalau misalkan saya buat digitalisasi arsip dengan Google Drive atau Google Spreadsheet, itu kah inovasi? Masuk inovasi? Masuk. Dia kalau belum ada di sana masuk. Digitalisasi. Oh gitu. Cuman kan masalahnya kompetensi pegawai juga kurang, Bu. Bagaimana? Kompetensi pegawai siapa? Maksudnya kan yang dulu sebelum saya masuk kayak sistem penataannya itu tidak tertata. Jadi kita harus langkah ulang iya, gitu. Iya, harus perbaiki. Mbak Putri ambil startnya dari mana gitu. Startnya berapa bulan terakhir diambil gitu. Kalau mau masuk padahal arsipnya dari mana Mbak Putri mau selesaikan? Apakah selama 2 bulan itu mau digitalisasi aja? Apa Mbak Putri ambil dari belakang? Gitu. Sehingga itu terbukti Mbak Putri menyelesaikan. Nanti setelah itu Mbak Putri bersama-sama teman lain mengajari caranya gitu. Digitalisasi, oh gitu. Ya, kalau digitalisasi boleh sehingga orang-orang tahu siapa kemana larinya, hati-hati Google Drive hanya 15 giga, gimana kelanjutannya nanti ada, jangan tidak lanjut. Nah itu termasuk kebaruan. Oh, kan kalau misalkan Google Drive atau Google Spreadsheet itu kan ada maksudnya batas giganya, batas kemampuan kapasitasnya Beli itu. lisensi, Bu, biar nanti unlimited. Iya. Gimana caranya nanti itu dilanjutkan ya. Yang jelas Mbak Putri nanti bisa masuk semuanya gitu. Ya kalau sudah nanti atur aja gitu kan. Gimana tekniknya kan begitu ya. Gitu. Hambatan kita apa? Oh, hambatan kita Google Drive-nya terbatas nih, lanjutannya gimana? Ya, gitu ya. Itu maksudnya. Apakah digitalnya jangan sebagian masuk itu dipikirkan dulu ya. Ngomong sama mentor ya. Pak gimana Pak gitu. Ini terbatas Pak. Apakah digitalisasinya masih offline apa online ya gitu ya? Oh iya itu Bu, makanya. Nih. Kalau misalkan saya ambil yang offline itu di sistem penyimpanan tersendiri, sangat tersendiri itu bisa Bu buat inovasi. Bisa, sebentar ya. Teman-teman izin ke toilet.
Nah, seperti itu. Apa Mbak Ayu tadi coba ulangi lagi. Ini waktunya ada Kan mati. ada digitalisasi apa sih namanya offline sama offline. Bukan kalau offline itu yang pakai internal hard disk internal itu Bu. Maksudnya kan bisa lebih enak nanti beli lagi atau hanya ke digitalisasi itu tadi bisa Bu kira-kira gitu. Cuman yang offline kalau coba ini kalau yang offline nanti kalau di online kan bisa nggak? Nah, kalau online itu kan keterbatasan kapasitas Bentar, penyimpanan. pertanyaan saya, kalau saya kan nggak boleh ngasih solusi, toh? Oh iya. Kalau sekarang Mbak Putri bikin offline, nanti bisa di online kan nggak offline-nya? Oh tidak. Sebenarnya kan ada mau saya pakai yang aplikasi Sri Kandi itu kan Bu, cuman kan belum masuk sini, masih rencana di Kemenang, jadi saya nggak bisa pakai itu karena kan nanti ada ya selentingan-selentingan gitu, jadi saya nggak berani yang pakai itu dulu. Sri Kandi itu milik siapa? Sri Kandi itu milik instansi pusat Kak Bu. Kenapa nggak dipakai? Lupa saya. Nah, itu karena ini belum ada dari Kanwil itu belum ada perkembangan sampai sekarang. Kan rencananya Februari, cuman sampai sekarang belum ada ini Bu tembusan lagi gitu. Tapi dari pusat sudah ngasih tahu nggak? Belum. Kemarin cuma sebatas sosialisasi saja. Tapi adik Putri udah bisa menggunakannya? Ya, sedikit-sedikit sih. Kemarin saya ikut yang ANRI itu, Bu, Arsip Nasional Indonesia itu, sosialisasi, cuman itu kan berbayar 10 juta per 1 tahun. Jadi saya sosialisasi ke atasan itu kayaknya kurang ini, karena keterbatasan dana. Gitu. Gitu. Kalau seperti itu, bagaimana Mbak Putri menyiapkan itu? Gitu. Oh, modelnya begitu. Kan tahu modelnya ya? Iya. Nah, modelnya sambil menunggu dari pusat kan silakan. Sekarang gini, saya contohkan gini. Sekarang saya memiliki database apa gitu. Saya mau upload ke apa namanya? ke online bisa saya. Maksudnya masa nggak bisa? Gitu. Ayo sekarang offline dulu, setelah itu mau apa? Bisa nggak di online kan yang offline kan gitu. Ayo. Bisa sih, cuman ya itu tadi Bu, ke Google Spreadsheet atau Google Drive itu. Iya, jadi kan kita kan kelanjutannya ada rancangan tindak lanjut nanti. Iya itu. Ada nanti rencana tindak lanjut ya silahkan nanti itu boleh dimasukkan nanti pada laporannya. Sampai bisanya kita segitu saja, harus ada rencana lanjut gitu. Bisa, nanti itu nggak selesai, artinya selanjutnya ya terserah nanti kantor kita. Gitu kan gitu caranya ya. Yang penting ada istilahnya kita bikin rancangan dulu, entah itu dilanjutkan nanti. Nah, kalau dilanjutkan Mbak Putri kan bisa bikin akun baru. Nih saya ada kasih bocoran lagi ya. Kalau saya punya 5 akun Google saya, karena penuh saya pindah lagi ke akun Google. Tapi saya ingat akun Google saya ini passwordnya apa, jadi saya pindah-pindah gitu. Satu orang kan bisa punya 10 akun ya. Sekolahnya, jangan akun sendiri, nggak boleh. Bisa dipahami? Ayo, kalau penuh kan bikin akun baru. Saya punya 5 akun kok saya. Akun sukmawati.bdki.pasar@gmail.com, losukma@gmail.com. Jadi yang saya ingat itu yang mana gitu. Benar nggak Mas Adnan tuh? Benar nggak gitu? Mas Adnan punya berapa akun? 2 Ibu.
Wah, itu saya 3, saya lupa lagi. Di sini ada. Yang saya ingat passwordnya, sudah saya sekarang ingat passwordnya. Yang ini saya ingat password, saya pakai. Satu pakai akun meeting saya, akun meeting saya itu khusus gitu. Satu lagi akun saya untuk saya ngajar di universitas gitu. Jadi saya lain-lain gitu ya. Adanya banyak ini akun saya buat ini, akun saya buat ini. Jadi kalau berbayar ya resiko kita bayar. Ya adik-adik gitu kan. Langkah itu jangan macet di situ. Nggak ada uang kita macetnya karena memang nggak ada uang itu macet kita. Itulah yang kita rubah. Gimana caranya kalau memang kita membuat pembaharuan agar dananya tercukupi dan semua selesai, gimana tekniknya? Itulah harus dibikin. Ya. Ya, Bu. Ibu, minta maaf. Halo Pak. Oh Pak. Pak Santo utang Pak. Apaan Pak itu utang Pak? Oh, Nana, yuk. Oh, salat Jumat kah? Hah? Oh, Nana. Nah, yuk. Gimana? Ya, mau salat Jumat tuh teman-teman itu. Sedikit itu, ya. Silakan nanti konsolnya lagi ada, silakan ya. Kalau mentok itu, ayo gali terus. Apalagi ya tulis itu. Ini kalau mentok gimana? Cari solusi di sini. Kalau mentok saya lakukan ini. Kalau sampai di sini saya lakukan ini gitu. Harus usaha kita harus kelihatan. Jangan sampai kita patah semangat tengah jalan ya. Ya. Kalau Mbak Astrid juga ini bisa biasa aja. Yang berbeda dari les pelajaran tambahannya Mbak Astrid seperti apa? Ayo banyak itu bisa. Kalau saya sudah punya bayangan ketika gini caranya. Ya. Yang berbeda dari apa? Yang berbeda dari les yang sebelumnya. Les biasa kan anak-anak selesai, itu sudah lama, enggak baru lagi, sayang. Cari apa sih yang beda les saya dengan les yang biasa saya lakukan sehingga siswa saya ini paham ya. Gitu. Pasti ada yang biasa, enggak bisa biasa itu. Apalagi pelajaran dari SD, SMP itu enggak paham, jadi harus harus lebih dari biasanya gitu. Ya. Karena saya lihat guru les anak saya juga nggak pernah suka belajar matematika di SD. Tapi mau ujian SMP, dapat saya guru les yang bagus. Beda cara ngajarnya dan saya lihat oh gini caranya. Jadi anak saya ngelihat video jadi ingat, oh ini kemarin dikasih tahu ini. Dia lihat aja oh gini caranya gitu. Keren caranya ya. Keren caranya dia mengatur. Pasti kalau orang jurusan pendidikan pernah tahu udah cara-cara itu ya. Itu yang bedanya gitu ya. Yang bedanya dan sama buat siswa gitu. Sehingga siswanya pada saat tidak les dia di rumah juga bisa dia. Oke. Siap Ibu. Ya, ada cara semangat ya. Jangan pikir ini Mbak Putri, jangan pikir enggak ada duit dapat bayar lu gimana. Cari. Cari inovasi. Jangan patah semangat ya. Siap. Pasti ada jalan keluarnya ya. Hanya sering-seringnya nge-C, sering-sering ini, sering-sering apa gitu ya. Diskusi sama orang IT. Ya. Gitu ya. Jangan sampai kerjaan kantor kita aja yang bisa. Kenapa? Kerjaan kantor adalah pelayanan publik sehingga semua orang bisa akses. Ya. Jangan hanya kita eksklusif karena kita harus berbagi gitu ya. Oke. Siap, kurang lebihnya nggak rasa ya. Siap ya. Oke, Siap, kurang Bu. lebihnya mohon maaf ya. Siap, Bu. Ini mau sholat soalnya. Ya. Ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Nanti kita cerita di grup kalau memang adik-adik masih belum puas gitu ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih ya. Sari, Terima Om, kasih banyak, Santi, Bu. Sandi, Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om, sampai kita semua ya. Semangat selalu ya. Oke. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Putri wajahnya murung itu. Mikir. Semangat Putri ya. Siap. Oke, silakan lapor. Biar saya yang lapor. Duduk siap, gerak. Kemana lagi? Kita emang sedikit ya. Kemana lagi nih? Tidak, Yang Pak lain Barudin kayaknya. bermasalah jaringan semua jaringan nih. laptop. Oh, kasihan ya. Ya. Dia mesti nanti kalau dia suruh nanya di WA ya. Iya Bu. Oke. Oke. Grup aja ya. Siap. Duduk siap, gerak.
Lapor kami anggota CPNS, peserta CPNS Angkatan 1, kelompok 1 telah selesai mengikuti kegiatan. Laporan selesai. Istirahatkan. Siap, istirahatkan. Sebelum kita menutup kegiatan ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Sampai lupa gerak gitu loh. Saking pikirannya di rancangan tuh. Selamat ya. Iya, Bu. Oke, Makasih, Bu. silakan. banyak ya, Bu. Pasti bisa ya. Siap, Bu. Pasti bisa. Oke. Sudah ketemu itu, tinggal poles sedikit. Siap. Oke, terima kasih Bu Livro ya. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Ini Riri. Kembali ke itu. Balik. Pusingnya. Pusing kan? Semangat, Bu. Coba nanti tanya di grup Pak Adnan yang tadi itu. Udah, atur saja. Saya saja belum konsul, diam-diam aja. Lek menurutku sih sesuai deadline aja. Maksudnya biar nggak nawar-nawar, Mbak. Jadi Ya, nanti, sesuai deadline, apa gini, adanya itu sebisanya dikumpulin aja. dulu. Malah gini, sebisanya. di submit setelah dulu. Kalau evaluasi. submit Iya, dulu. submit aja dulu. Nanti baru Salah kasih bener tahu. submit Oke. dulu aja. Nanti tapi Karena nanti setelah kan masih ada perbaikan tanggal 3. nanti kan setelah Oke, maksudnya gini, oke. nanti gini, setelah submit nanti coba konfirmasi ke coachnya dulu. Ibu saya ini begini nanti bisa direset atau biarkan aja. Dia katanya kan begitu, pasti ada solusi. Seperti saya kemarin, saya bilang saya belum konsul sama mentor. Dia bilang ya sudah nggak apa-apa, submit saja nanti baru kalau sudah ketemu mentor konsul, kalau berubah ya tinggal kasih tahu. Iya. Oh, Kan tidak yang direset fixnya loh, Pak. itu yang buat seminar itu toh, yang fixnya kan yang buat seminar. Nah, Setelah seminar kebetulan juga kan ada juga. perubahan. Tugas-tugas ini kan latihannya. Hari Senin kan kepala Pak Samsudin kan Mm-mm. udah mau masuk tuh, ada mau tatap muka juga katanya. Informasinya sih. Iya katanya. Informasinya Yang di MTS MTS ya. mau Man tatap masuk muka. tah. Ini masih Man tunggu Pak, masuk. masih tunggu Pak Kepala di Kupang karena dia kan ikut seminar tanggal 30 sampai 31 nih. Kan tanggal 1 katanya sudah bisa pulang. Jadi Yang tanggal 1 kamar terbaik ya. yang ada kegiatan kamar terbaik. Guys, potong dulu. Kembali ke room semua karena sudah ditanya. Siap. Iya, ya sudah. Oke, siap. Oke. Break out. Leave room, Bu. Leave room. Siapa yang record nih? Siapa yang record?